Oke, selamat malam sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada online Zoom kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk malam hari ini sebelum mulai topik pembahasan kita adalah EA Inspro versi 3. Jadi kita akan bahas nanti akan dibantu Bos Niko mulai dari akses VPS sampai instalasi EA-nya. Selanjutnya akan diteruskan sama Bos Narko, nanti akan dibantu jelaskan untuk setting EA-nya dan juga backtest-nya seperti itu ya. Kita langsung aja. Jadi yang pertama kita langsung masuk ke penjelasan bagaimana cara akses VPS dan instalasi EA di VPS tersebut. Jadi akan dipandu step by step-nya sama Bos Niko. Mungkin bisa langsung share screen Bos Niko. Oke, siap Bos Adi. Jadi di kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan cara untuk akses VPS dan instalasi EA di VPS hingga running. Jadi untuk teman-teman yang baru join bisa perhatikan juga. Saya share screen sekarang. Oke, saya konfirmasi apakah layar saya sudah ada di tampilan Zoom. Sudah jelas. Oke, siap. Jadi untuk mengakses VPS-nya, teman-teman bisa akses dengan menggunakan Remote Desktop Connection. Jadi untuk Remote Desktop Connection ini adalah aplikasi bawaan dari Windows, jadi nggak perlu download lagi. Caranya mudah, cukup klik Start aja, lalu teman-teman cari Remote Desktop Connection. Nah, ada gambar komputernya ini, lalu teman-teman klik. Setelah itu, teman-teman masukkan IP VPS-nya yang sudah didapatkan sebelumnya. Dan saya masukkan IP-nya. Untuk username-nya juga dimasukkan. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah, teman-teman klik connect. Nah, nanti akan diminta password seperti ini. Teman-teman masukkan password yang sudah diterima sebelumnya. Ini password VPS ya, jadi bukan password yang lain. Nah, itu klik OK. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, teman-teman klik yes aja. Kalau perlu dicentang juga nggak masalah, nanti biar tidak keluar lagi tampilan seperti ini. Jadi, klik yes. Nah, oke, jadi kita sudah di tampilan VPS-nya. Untuk instalasi EA dan MT4, pertama kita copy dulu untuk installernya. Untuk EA-nya yang sebelumnya sudah di-download dari link yang sudah saya berikan atau sudah kita berikan. Lalu untuk MT4-nya bisa di-download melalui website XM. Ini saya sudah mendownloadnya, akan saya copy di VPS-nya. Nah, ini proses kopian filenya sedang berlangsung. Nah, oke, jika sudah tercopy seperti ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah menginstal MT4-nya terlebih dahulu. Jadi cukup double klik di installer MT4-nya aja, seperti ini. Nah, lalu jika muncul tampilan untuk instalasinya, tinggal di next saja. Nah, prosesnya sudah berjalan. Nah, kalau udah muncul configuration seperti ini, tinggal teman-teman klik finish saja. Nah, secara otomatis MT4 akan terbuka. Nah, oke, jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa login dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini untuk tampilan awal ini untuk membuat akun baru, di cancel aja. Nah, lalu di bagian tampilan ini untuk login di akunnya teman-teman, bagian login bisa diisi dengan ID MT4 yang sudah teman-teman dapatkan dari pembuatan akun sebelumnya. Contoh yang saya masukkan seperti ini. Lalu passwordnya diisi dengan password ID Meta4. Jadi password Meta4. Maaf, password Meta4, bukan password investor ya. Untuk di VPS-nya agar EA-nya dapat running,
menggunakan password Meta 4. Lalu di servernya diisikan sesuai dengan keterangan akun yang sudah diterima. Bisa dilihat melalui email atau melalui member area XM untuk servernya. Ya, kalau udah tinggal klik login aja. Nah, oke, kalau udah login, teman-teman bisa close MT4-nya. Di ini chartnya juga bisa di close terlebih dahulu, jadi agar nanti EA-nya sudah load dengan settingan default. MT4 di close. Nah, lalu teman-teman install EA-nya. Tinggal double klik installer EA-nya, lalu tinggal di next saja. Di next lagi. Nah, ini dicentang yang iAccept ini, kemudian diklik next. Lalu ini lokasi di mana EA akan terinstall. Jika ada lebih dari satu MT4, nanti akan terlist di sini, dan teman-teman bisa klik dengan centang aja. Jadi misal teman-teman mau menginstal EA di beberapa MT4, teman-teman bisa klik centang sini. Jadi nanti akan tercentang, lalu tinggal di next aja. Di next. Nah, jika sudah ada tulisan done seperti ini, itu tandanya EA sudah terinstall. Di next lagi. Lalu centang run this MetaTrader application after install. Jadi ketika teman-teman klik finish, MT4 yang tadi akan terbuka. Nah, MT4 sudah terbuka dan sudah terload dengan settingan default Unspro V3. Jadi untuk memastikan ulang, teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan atas bar ini ada icon smile ini, teman-teman klik. Lalu di bagian command ini diklik. Nah, pastikan allow live trading ini tercentang agar EA-nya dapat running dan aktif. Lalu centang juga allow modification of signal setting ini. Lalu tinggal klik OK aja. Nah, ini adalah settingan default Unspro di pair audio USD. Setelah itu, teman-teman bisa aktifkan EA-nya atau enable auto trading-nya. Tinggal klik saja auto trading yang di atas bagian atas ini. Auto trading sudah aktif, kan menjadi hijau. Lalu ikonnya akan berubah menjadi smile. Setelah itu, untuk EA-nya sudah running dan sudah terpasang dengan settingan default Unspro. Jadi cukup mudah untuk menginstal EA dan MT4-nya di VPS. Nah, kalau teman-teman ada yang mau merubah inputnya atau mengubah settingan EA-nya, itu ada di bagian setting advisor-nya. Jadi caranya cuma klik auto trading aktifkan, lalu teman-teman klik yang icon smile-nya tadi. Nah, di bagian input ini adalah input untuk Unspro-nya. Jadi setting parameter yang ada di Unspro ada di input ini. Contoh seperti trigger, magic number, ada SNR pivot modenya, lalu averaging-nya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi inputnya bisa diubah di sini. Ini ada input untuk load-nya juga, ada untuk persentase auto load-nya, ada untuk tipe load manualnya. Ini ada input take profit, ada input untuk auto cut loss-nya. Jadi seperti itu. Lalu kalau sudah tinggal klik OK. Lalu auto trading diaktifkan kembali. Nah, kalau udah berubah menjadi smile seperti ini, itu tandanya ya sudah aktif dan running. Tinggal menunggu open order saja. Seperti itu untuk proses instalasi dan runningkan AI-nya di VPS. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi kita sudah dibantu Bos Niko dari mulai dari akses VPS-nya seperti apa, sampai install MetaTrader 4 di PC seperti apa, install EA-nya seperti apa, lalu cara merunningkan EA-nya di MetaTrader 4 kita, di akun trading kita seperti apa, sudah dijelaskan. Dan caranya sangat mudah, cuman beberapa menit sudah
EA-nya sudah terinstall dan sudah running. Jadi yang teman-teman lihat saat ini itu salah satu akun trading saya. Kebetulan ini kita pakai contohnya akun trading saya, akun real di XM yang dirunningkan dengan EA Unspro. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini teman-teman ada pertanyaan nih yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom chat ya. Nggak masalah, teman-teman langsung sampaikan aja, nanti kita bantu jawab pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nah, mungkin selanjutnya masuk ke pembahasan soal fitur dan settingan EA, bisa dilanjut sama Bos Narko. Kita lanjut. Cuman pada malam hari ini saya ingin banyak menyampaikan bagaimana sih cara kita dengan bijak menggunakan robot trading, apapun robotnya. Mungkin yang sekarang ada di layar teman-teman itu nanti kita akan sharing tentang Unspro, ataupun nanti robot yang NS akan launching kembali, ataupun misalkan teman-teman pakai robot di tempat lain pun, sebetulnya ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Nah, poin-poin penting seperti apa itu, saya sambil share screen, saya akan share MetaTrader yang ada di layar monitor saya. Oke, jadi sebelum kita start, ada pertanyaan nih, bagus. Nanya bos dari bos di IYYY. Kalau modal berapa, dapat pairnya berapa? Misal modal 500 cuma bisa satu pair AUD USD. Kalau modal $1.000, pair apa saja yang bisa dipakai selain AUD USD? Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus. Adalah pertanyaan yang ditanyakan saat kita mau memulai menggunakan sebuah robot trading, benar ya? Oke, jadi pertanyaannya adalah dengan modal berapa, kita mau trading di pair apa, berapa pair, dan berapa settingannya, seperti apa settingannya, lotnya kah, atau mungkin averagingnya, multiple lotnya. Nah, jadi sebelum kita mulai mengaktifkan robot, kita harus menentukan itu terlebih dahulu. Di tempat kita, di NS Trade System, kita sudah memberikan tentunya yang namanya default set. Kenapa default set ini diciptakan? Default set ini, saya ceritakan dulu. Default set ini ada, itu atas hasil dari sebuah riset. Jadi bukan tiba-tiba muncul atau kita pilih yang kita inginkan, asal pilih, asal tunjuk gitu. Atau kita tiba-tiba kayak, saya pengen trading pair gold. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Untuk menentukan sebuah pair dan settingannya, jadi bukan cuma pair dan settingannya, agar hasilnya bisa survive di market, maka dibutuhkan riset yang tidak sebentar. Contoh, kita mengambil data 6 bulan ke belakang, atau 1 tahun ke belakang, atau 2 tahun ke belakang. Semakin lama jarak dari sebuah riset kita, atau yang biasa disebut backtest, yang nanti akan saya contohkan, itu semakin kita tahu kinerja EA itu dari tahun ke tahun seperti apa. Karena market trading tidak hanya di hari ini, besok, atau di minggu ini, melainkan kita kalau mulai trading ya pengennya kita continue sampai ke depannya, seterusnya. Akun kita, portofolio kita bertumbuh dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, menghasilkan mungkin bisa seperti passive income ataupun active income dengan resiko yang kita manage dengan baik. Jadi kenapa settingan itu sangat menentukan hasil dari akun kita yang menggunakan robot tadi? Karena hal-hal itu tadi. Kita trading tidak lepas dari yang namanya sebuah resiko. Semakin tinggi hasil yang bisa kita dapatkan, semakin tinggi pula resiko yang kita harus pertanggungjawabkan. Ibaratnya seperti itu. Jadi saya harap konsepnya masuk dulu. Di sini saya mau meluruskan sudut pandang orang-orang yang kadang masih salah.
kondisi marketnya seperti apa, dia memaksakan hasil yang seperti apa. Itu yang banyak terjadi pada orang yang menggunakan robot. Alhasil apa? Akunnya berantakan. Profit yang didapat itu hanya profit semu. Jadi kalau saya lihat orang yang lagi pamer sesuatu kepada saya, itu menggunakan tools A atau tools B, dengan sekilas saya melihat bagaimana akun tersebut bertumbuh, tanpa memanage resikonya benar-benar, profitnya gila-gilaan, transaksinya overtrade, lot-nya overload, ya di momen-momen saat itulah mungkin akun itu akan bertumbuh dengan baik. Tapi ketika kondisi market bergejolak, contoh, pound sterling kemarin mengalami strong bullish, dia menguat sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Jika kita menggunakan sistem averaging Marti atau martingale yang biasanya kita dengar, dan kita menggunakan lot awal aja udah terlalu besar, jaraknya terlalu dekat, lalu pengkali multiple averaging-nya itu terlalu besar, di level-level tertentu aja kita udah kondisi akunnya kritis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, poin ini yang penting. Oke, untuk bisa mendapatkan settingan yang bagus, untuk menjawab pertanyaan dari bos DIY tadi, saran saya untuk di awal orang yang benar-benar baru join adalah menggunakan default set saja satu pair. Berapapun jumlah modalnya, berapapun depositnya, saran kita menggunakan default set dulu, yaitu pair Audi USD. Ya. Begitu nanti ingin meningkatkan volume transaksi, silahkan melakukan backtest seperti yang saya contohkan ini. Sembari tim NS terus melakukan riset untuk menemukan pair dan settingan yang bagus untuk dijadikan default set yang tentunya aman dan profitable. EA-nya udah kita pilih. Kelihatan ya layarnya ya yang di chart ya. Jadi kita Unspro versi terbaru, versi 3. Teman-teman yang belum dapat versi 3 bisa request ke Nico. Terus simbolnya, ini saya kasih contoh yang default set dulu. Audi USD yang mikro. Oh bentar, ini belum loading. Akhirnya Audi USD yang mikro ya, jangan salah. Kenapa mikro? Kenapa kita menyarankan menggunakan akun mikro? Karena penggunaan lotnya menjadi lebih maksimal. Karena kita bisa start dengan 0,1 lot mikro. Artinya 1/10 dari 0,01 lot standar. Jadi ibaratnya 0,001 lot standar. Jadi startnya lebih kecil, hasilnya bisa lebih maksimal, resikonya lebih kecil juga. Untuk hasil backtest yang baik, kita pakai Everytick. Cuman Everytick menjadikan proses backtest kita menjadi lebih lama, karena dia mengambil tick data. Jadi bukan cuma kontrol poinnya atau harga open high low close-nya. Tapi untuk melakukan backtest, biasanya kita sarankan untuk menggunakan kontrol point dulu. Baru setelah kita mendapatkan hasil yang bagus, kita backtest lebih panjang menggunakan Everytick seperti itu. Jadi biar nggak buang-buang waktu. Nah, saya akan kasihkan contoh yang menggunakan control point. Tujuannya apa? Biar lebih cepat proses backtestnya. Tanggal nih, use date-nya ini kita pilih. Biasanya saya pakai dari tahun lalu, 1 tahun lalu. Karena di tahun 2020, kita melewati banyak kondisi market yang bergejolak. Contohnya, di awal tahun corona, di bulan-bulan Februari Maret kan corona itu, terus di mendekati akhir tahun kan ada US election, pemilihan presiden. Jadi melewati sekitar 2 atau 3 kondisi anomali market. Kenapa Audi USD sebagai pair default? Karena dari pair-pair yang ada yang lain, kita menemukan settingan ini bekerja paling baik pada pair ini. Seperti itu. Jadi reason-nya adalah settingan ini bekerja paling baik pada pair ini.
Di pair lain apakah bekerja cukup baik? Jawabannya iya, dengan ketentuan-ketentuan khusus. Contoh, Euro JPY dengan settingan ini akan berjalan dengan baik, menghasilkan profit dan drawdown yang rendah. Dengan catatan modalnya harus lebih besar. AUD USD bisa dirunningkan hanya dengan $200. Tapi pair lain, Euro USD, Euro JPY, pairnya harus modalnya harus lebih besar daripada AUD USD. Jadi itu reasonnya. Pair sementara yang harus dihindari untuk earnings profit 3 apa? Adalah pair yang kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Karena kita tidak melakukan backtest dulu atau riset dulu terhadap pair itu. Semuanya harus dihindari kalau kita nggak tahu backtestnya seperti apa. Contoh nih, kita kemarin melakukan backtest dengan pair gold menggunakan setup ini. Dia tumbang, ya itu hindari. Jangan memaksakan trading di pair gold misalkan. Visual mode kita centang. Tujuannya apa? Agar kita bisa melihat proses dari bergeraknya pair yang kita sedang backtest tadi. Ini nanti bisa kita atur kecepatannya. Ya. Biasanya sampai 2D, saya backtestnya selalu seperti itu. Time frame-nya H1, spread-nya. Nah, ini tips. Kalau kita mau backtest, kita harus cek dulu. Pair AUD USD itu spread-nya berapa? Nah, ini. Spread pair AUD USD itu biasanya di kisaran 22, 21, 23. Nah, kita ketik di sini, kita mau pakai spread berapa? Kalau pilihan di sini kan 10 terus 30, nggak ada kan 20-an. Nah, kita ketik manual. Biasanya saya ketik yang 23 lah gitu. Terus optimasi ini nggak perlu dicentang. Ini kalau kita mau, nanti saya ajarkan juga apa gunanya optimasi ini. Terus masuk ke settingan EA, Export Properties. Oke ya. Initial depositnya kita pakai $200. Initial depositnya $200, ini akunnya mikro. Terus untuk settingannya, tadi saya bilang default, ketika kita reset itu udah settingan default. Settingan default teman-teman. Cuman ini karena EA saya ini jadi settingan defaultnya masih beda, saya akan samakan dengan settingan default punya teman-teman yang lain. EA yang sebelum settingan default kita hasilkan, jadi settingannya masih settingan random ya. Saya akan tunjukkan settingan default kita seperti apa. Ya, jadi ini adalah settingan default kita. Trigger, saya akan jelasin dikit dari nomor 0 ini, poin nomor 0 sampai poin nomor 22. Trigger itu bagaimana EA ini open posisi saat pertama kali. Dan bagaimana cara dia bertransaksinya. Ada buyer seller, ada SNR pivot, dan ada rounded number buyer seller. Buyer seller itu artinya dia akan open buy dan sell di saat yang bersamaan terus-menerus. RDN buyer seller itu seperti buyer seller, buy dan sell bersamaan, tapi di harga rounded number, artinya di bilangan bulat. Default set kita pakai support resisten berdasarkan pivot point. Dan resisten support levelnya di level 1. Jam tradingnya jam 2 sampai jam 23 waktu server. Terus averaging tipenya kita menggunakan range, jadi fixed range. Tidak menggunakan D, tidak menggunakan SNR pivot, tidak menggunakan rounded number, tapi menggunakan range. Ya. Maka kalau kita menggunakan range,
yang kita pakai adalah range averaging if averaging type range. Kelihatan ya ini ya di layar ya. Untuk teman-teman, apakah ini kelihatan? Oke, kelihatan jelas ya. Oke, Kak. Oke, yang mau tahlilan silahkan dilanjut dulu. Saya lanjut lagi. Jadi kita pilih 30. Kenapa 30? Agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Terus maksimum open order ini 18, tidak terpakai, bisa diubah-ubah kalau kita mau melakukan optimasi. Maksimum averaging every bar-nya kita bikin 1. Artinya seperti apa? Dalam 1 jam candle terbentuk, jika candle ini terkena big data atau high impact news yang dia lompat terlalu tinggi sampai ratusan poin atau ribuan poin, hanya akan averaging 1 kali, tidak akan membuka beberapa kali. Jadi ini salah satu fitur pengaman kita dari kondisi market yang tiba-tiba melonjak bahkan tidak ada news sama sekali. Jadi mungkin faktor X, pidato atau yang lainnya tidak bisa kita prediksi, tiba-tiba candle-nya terbang, atau kadang orang sebutnya mother candle, itu akan diamankan oleh fitur nomor 11 ini. Lalu setup lot-nya. Nah, ini kita menggunakan auto lot. Artinya berapapun modal kita nanti, lot-nya akan menyesuaikan secara otomatis dengan modal kita. Kita menggunakan 0,05% dari free margin. Bukan 0,05 lot, tapi 0,05%. Artinya akan menggunakan 0,1 lot setiap modal $400. Kalau modal kita $800, maka akan menggunakan 0,2 lot. Kalau modal kita $300, berarti 0,15 lot. Seperti itu ya. Kalau manual ya kita ganti tinggal manual, ini diubah. Ya, modal yang kita pakai $200 untuk backtest. Ini tadi sudah kita input di sini kan $200. Jadi saya akan memberikan contoh di modal minimal kita dengan settingan default tanpa diubah-ubah. Terus pengkali average-nya, martingale-nya adalah 1,8. Jadi nggak sampai 2 kali. Jadi lot kita nanti dikali 1,8, lot terakhirnya dikali 1,8 lagi, lot terakhirnya dikali 1,8 lagi, dan seterusnya. Terus target TP-nya, open pertamanya 20, jika averaging, BEP ditambah 10 poin. Paham ya? Terus batasan resikonya, kita ada auto cut loss-nya, ini 50% dari modal. Jelas ya? Oke? Sekarang kita tes. Kita start dulu nih. Nah, dia ngeload. Dia udah loading. Ini bisa teman-teman lihat. Open pertama dia 0,1 lot. Jadi XM nanti mulai 29 Maret akhir bulan dia menerapkan kebijakan minimal lot adalah 0,1 untuk akun mikro. Sudah tidak bisa 0,01 lagi. Makanya kenapa Earns Pro kita update ke versi terbaru. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan rule yang baru, terus perbaikan bug. Yang ketiga, fitur kita persingkat agar kinerja menjadi lebih cepat. Nah, bisa dilihat di layar ya. Dia sudah otomatis running. Ini kalau kita percepat, dia akan bergerak lebih cepat juga. Biasanya saya zoom out dulu biar kelihatan jelas. Dia bergerak secara otomatis mengikuti setup yang kita tentukan di awal. Ini bisa kita lihat. Ini pertanyaannya ya. Kalau multiple
multiplier 1,8 kali 0,01 0,18, angkanya gak genep, pembulatan ke atas atau ke bawah. Ini kan genep bos sih, 0,1 kali 1,8 kan jadi 0,18. Ini bisa dilihat 0,1, lalu berikutnya kalau averaging 0,18, 0,32, 0,58, dan seterusnya. Seperti itu. Artinya 1,1 sehingga load awalnya bisa juga. Jadi kalau kita mau backtest, kita mau coba-coba, mau diubah seperti apapun juga bisa. Misalkan nih, martinya 1,1. Terus kita start. Nah, dia opennya 0,1. 0,1. Lalu berikutnya 0,11. Bentar, ini agak laptop yang saya pakai ini kebetulan bukan laptop yang biasa. Jadi tick datanya barusan saya download dadaan. Hasilnya agak sedikit berbeda dari backtest yang saya lakukan di laptop saya yang biasanya. Jadi kita ambil lihat aja cara kerjanya dulu. Nanti atau boleh dibantu Niko untuk backtest default set kita. Ini agak berbeda ini soalnya. Ya, kebijakannya cuma start dari 0,1. Setelah itu tetap bisa 0,12, 0,13, 0,18 itu bisa. Jadi cuma load awalnya aja yang ada minimal. Oke, lalu saya akan mengajarkan selanjutnya backtest menggunakan fitur optimasi. Apa itu fitur optimasi? Jadinya kita kalau mau backtest tapi mau menghasilkan banyak hasil. Contoh, kita menggunakan tadi settingan defaultnya. Jadi misalnya 1,8 auto load. Nah, misalkan seperti ini. Kita mau mengetahui kalau ini kan pengkalinya 1,8 nih. Tapi di sisi lain kita mau tahu. Jadi yang kita lihat startnya ini ya, yang di kolom start ini 1,8. Ini startnya mau berapa? Misalkan 1,2. Terus kita mau lihat hasilnya dia 1,2 sampai 1,8. Naiknya bertingkat 0,2. Jadi bertingkat 1,2, 1,4, 1,6, akhirnya 1,8. Jadi setiap naik 0,2. Jadi kita mau ngetes optimasi dari menu yang nomor 18. Ini pastikan tercentang. Lalu klik OK, start. Ditunggu dulu, dia baru menyiapkan dirinya. Nah, baru loading. Tapi nanti tidak ada chartnya. Kalau kita melakukan optimasi tidak ada chartnya, tidak ada visual modenya. Nanti hasilnya kita lihat di sini dan di sini. Beda trigger pivot sama RDN tadi sudah saya jelaskan. Pivot itu kita menggunakan support resisten berdasarkan pivot point. Kalau RDN itu rounded number, bilangan genap. Contoh 06 0.64 200. Terus 0.64 000 misalnya seperti itu ya. Kalau kita pakai RDN 25
berarti setiap 250 poin atau 25 pip. Jadi nanti naik berikutnya 0.64250, 0.64500. Hanya di angka-angka itu EA akan melakukan open transaksi. Oke, saya sudah di info, Nico sudah prepare untuk backtest set default dengan control point. Habis ini kita beralih ke screen-nya Nico. Nah, ini ada pertanyaan. Kok set default yang trigger pivot pakai pengkali 1,8 kan besar banget. Tujuannya apa? Semakin besar pengkali martingale kita, dari open terakhir, jaraknya ke TP itu lebih dekat. Kita pakai pengkali marti 1,1 sama 1,8, dari open terakhir menuju ke TP, pasti lebih dekat yang 1,8, karena BEP-nya lebih dekat dan plus 10 poin, misalkan, tadi jarak TP kita. Jadi konsepnya seperti itu. Di AUD/USD ini, sering terjadi koreksi harga. Jadi akan semakin bagus ketika pengkalinya gede, koreksinya lebih dekat, kita lebih cepat TP-nya. Autolot 0,05% itu setara 0,1 dengan modal 400, bukan 200. Jadi kalau kita pakai $400, masih 0,1. Nah, ini tadi, optimasi udah berjalan, jadi nanti ada angkanya. Dia akan menghasilkan 4 setup, karena tadi 1,2 pengkalinya, 1,4, 1,6, dan 1,8. Jadi akan menghasilkan 4 setup ini. Nah, nanti hasilnya akan bisa kita lihat di sini. Ini contoh, $200 dengan multiple-nya 1,2, ini drawdown-nya $60, atau pada saat itu berjalan 21%. Dengan profit yang dihasilkan $101 dari tahun 2020 sampai hari ini, awal 2020 sampai hari ini. Nah, jadi kita bisa melihat hasilnya dengan nanti yang 1,4 lot multiple-nya, drawdown-nya berapa, terus profitnya berapa. Jadi kita bisa melihat kalau optimasi seperti ini kita bisa menghasilkan lebih banyak settingan lebih cepat. Kalau dana $400, dia 0,1 Masian. Kita coba ya, ini optimasi berarti saya anggap udah lumayan mengerti ya. Ini optimasi 2 selesai. Nah, ini lot multiple-nya 1,4, drawdown-nya 43%, hasilnya 135 USD. Kalau saya suruh memilih, tentu saya memilih yang pertama. Secara profit mirip-mirip, selisih $35 aja, padahal modal sama-sama $200. Tapi drawdown-nya 50% lebih rendah daripada drawdown yang sini. Sekali lagi, ini laptop yang saya pakai kebetulan baru ngeload historinya yang AUD/USD. Saya rasa hasilnya lebih akurat dengan laptop yang biasa saya gunakan untuk backtest. Karena hasil di laptop saya yang biasa saya pakai untuk backtest itu, seingat saya kemarin hasilnya tidak seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Intinya kali ini saya ingin menunjukkan caranya ke teman-teman untuk melakukan backtest atau backtest menggunakan optimasi mode, mencari settingan di antara banyak fitur yang ada. Paham ya? Jadi contoh misalkan sama-sama yang satu hasilnya $101, yang satu $135. Cuma selisih $35 atau 35% dari sini. Tapi drawdown-nya lebih rendah setengahnya. Ya saya akan tentu saja memilih yang ini. Yang drawdown-nya lebih rendah. Terus kalau kita memasukin settingan ini tadi ke setup ini yang ada di export properties untuk melihat visual modenya, tinggal ini diklik kanan, terus set input parameter. Tapi setelah ini backtestnya selesai ya. Wah, ini nomor 3 hasilnya udah keluar. Profitnya $179. Drawdown-nya, profitnya $179, drawdown-nya 41%, bisa lebih rendah dari yang sebelumnya dengan
pengkali marti 1,6. Tapi profitnya hampir 2 kali lipat. Nah, ini terserah teman-teman. Mau menentukan yang pertama atau yang ketiga. Jadi buat saya pertama dan ketiga ini lumayan profitable dibanding yang kedua. Yang kedua ini profitnya nanggung, tapi drawdown-nya besar. Ini saya sambil baca pertanyaan ya. Versi kedua itu default-nya RDN, tapi sebetulnya mau kita rubah ke pivot point pun juga bisa. Cuman yang ketiga ini default-nya udah kita setup untuk pair AUD/USD dengan settingan perpaduan antara pivot point dengan range. Bukan rounded number, tapi dengan range. Nah, kalau 800 dia langsung 0,2. Pertanyaan dari Bos DY, ya betul. Kalau $800 dia akan langsung 0,2. Ini ada pertanyaan, backtest bosnya kok cepet banget, pengaruh di PC atau koneksinya? Itu pengaruh di RAM kita. Semakin gede RAM kita, semakin cepat backtestnya. Ini laptop yang saya pakai ini laptop yang untuk ibaratnya untuk meeting di luar. Kalau saya pakai laptop yang ada di office saya yang khusus juga untuk backtest itu jauh lebih cepat karena RAM-nya 16 GB. RAM 16 GB itu buat backtest jauh lebih cepat lagi daripada yang 1 GB misalkan atau 2 GB. Tapi kita pakai 2 GB, 4 GB buat backtest itu udah bisa. Meskipun tidak secepat yang RAM-nya lebih besar, tapi bisa. Ya, intinya kita dituntut untuk lebih sabar aja. Nah, ini ada pertanyaan yang belum paham Mas, dengan default auto load di 0,05% artinya gimana? Jadi ini perhitungan antara free margin dikali 0,05%. Nanti akan kita berikan rumus dan perhitungannya dan hasilnya biar teman-teman paham. Kalau perlu saya akan bikinkan Excel-nya. Cuman untuk sekarang kalau saya jelaskan secara verbal akan susah ditangkap pastinya. Jadi nanti akan saya jelasin dan akan saya kirim langsung ke forum Unspro. Note buat Niko bisa nanti dibikinkan konsep perhitungannya. Jadi kalau visual model kan lebih teman-teman lebih jelas. Kalau verbal ini agak susah menjelaskannya. Terus kalau yang masih pakai V2 beralih ke V3 masih ada floating di V2, ada beberapa hal yang harus menuntut kebijakan teman-teman. Karena resiko dan keputusan resiko itu ada di tangan masing-masing. Saran saya, ini saran saya. Pertama, berusaha mengurangi pair yang ada jika kita menggunakan pair terlalu banyak. Menunggu floating selesai, atau jika floatingnya kecil, kita bisa clear dulu. Itu saran pertama. Saran kedua, kita menambah modal untuk ketahanan, tapi kita melanjutkan settingan yang versi kedua disesuaikan di versi ketiga. Jadi settingannya kita sesuaikan, magic number-nya itu disamakan. Nah, ini kita kembali ke layar dulu. Nih, selesai nih, 4-4-nya selesai, tapi dia hanya muncul 1, 2, 3. Artinya settingan keempatnya gugur, yang 1,8-nya gugur. Ini di laptop yang ini agak kadang ada bedanya seperti itu. Tapi di laptop saya dan dengan tick chart, bukan control point tapi every tick, itu hasilnya profitable banget. Nanti Niko bisa bantu habis ini. Saya jelasin dulu ya, menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Nah tadi ini, optimasinya yang kita mau pakai yang mana? Misalkan, saya karena batasan resiko saya 50%, saya pakai yang history drawdown-nya pernah 41%, oke lah. Tapi profitnya hampir 200% nih selama setahun lebih dikit. Klik kanan, set input parameter. Maka settingan kita sudah masuk ke bagian expert properties. Otomatis 1,6. Nah, misalkan nih dengan load yang sama, tadi pakai berapa kita? 0,05 auto load. Modal kita menjadi 800. Maka load kita akan menyesuaikan. 400, nah ini 0,14. Nanti akan saya berikan rumusnya untuk lebih detailnya. 400 lebih dikit, ini 0,15.
Jadi nggak sampai dia meningkat pelan-pelan, nggak sampai 0,2 lot. Jadi kalau modal kita meningkat, lot awalnya pun juga meningkat secara otomatis. Boleh kalau tetap menggunakan versi sebelumnya dengan tetap start OP di 0,1 lot, tidak ada masalah. Jadi tetap bisa. Ya, kalau menggunakan pivot point, ya akan OP kalau dia udah kena ke area resisten atau supportnya. Lebih jarang OP, tapi tetap hampir tiap hari ada OP. Jadi teman-teman tenang aja. Ini modelnya ngaruh kemana, yang dimaksud model yang mana ya? Ini kita pakainya control point buat mengetahui backtest-nya lebih cepat dulu. Tapi setelah misalkan kita ini menemukan hasil yang bagus, sebaiknya kita ubah ke every tick untuk memastikan lagi kalau dia lebih detail hasilnya seperti apa. Dan pasti backtest-nya akan lebih slow, lebih lama. Ini dia aja downloadnya sampai menit 1, M1. Jadi chart per menitnya dia download. Kalau backtest saja untuk satu settingan nggak perlu pakai optimasi. Tapi kalau kita mau mencari, misalkan nih settingan nih, kalau saya kan biasanya gini, untuk backtest. Misalkan nih contoh ya, saya mau tahu kalau auto load-nya 0,02, kayak ini misalkan ini kita centang dulu 0,02 sampai penggunaan auto load 0,08, naiknya setiap 0,01 step, terus multipelnya 1,1 atau multipelnya 1,2 sampai 1,8, tapi naiknya juga 0,1 step. Terus kita misalkan mau tahu range-nya itu mulai dari 25 sampai 35, naik setiap 5 step. Kita pengen optimasi untuk tahu ada berapa hasil, seperti apa, dan hasilnya bagaimana. Kita start. Oh bentar, ini control point dulu. Kalau every tick nanti selesainya bisa minggu depan. Kita start beneran minggu depan, karena nanti kita lihat akan ada berapa hasil yang bisa dihasilkan dengan perpaduan yang berbeda-beda tadi. Settingan berbeda-beda tadi itu akan menghasilkan berapa banyak hasil nantinya. Dengan hasil seperti apa? Ya, secara open lebih terkontrol daripada rounded number kalau pivot point itu untuk jawaban Bos Nurus. Ini ada pertanyaan dari Bos Desim. Nanya, Bos, kalau EA-nya lagi running terus kita close manual salah satu OP kita, apakah EA-nya jadi error atau tidak masalah? Jawabannya tidak masalah. Tapi kalau kita pengen dia kalkulasi TP dan resikonya lagi, maka kita harus reload EA-nya. Jadi kita harus reload EA-nya biar dia membaca lagi TP-nya BEP plus 10 poin atau plus berapa poin itu di mana. Dalam satu VPS beda akun atau sama akun, beda pair, beda versi EA tetap bisa jalan. Jadi karena EA itu jalannya sendiri-sendiri, di chart sendiri-sendiri, membaca magic number tadi. Nih dia aja baca loadingnya aja belum rampung, belum selesai. Dan ini laptop saya suaranya kenceng banget ini, suara kipasnya. Dia panas banget. Sampai ngisis ini. Karena laptop yang ini spesifikasinya tidak seperti yang saya pakai biasanya untuk melakukan backtest. Tapi ini saya kasih contoh ke teman-teman. Tujuannya apa? Berkaca dari case yang sebelumnya kemarin. Akun yang bertumbuh begitu bagus, pertumbuhan akun yang melewati kondisi badai Corona dan badai US election dan after US election, terus melewati kondisi-kondisi market anomali, high impact news, NFP, dan lain sebagainya. Beberapa dan sebagian, ya enggak, kalau setengahnya nggak sampai sih, tapi 20%, 30% itu tumbang karena tidak sabaran di kondisi market di bulan-bulan Februari, Maret. Terutama Februari, Januari, market kan slow. Teman-teman nggak mau sabar, meningkatkan setupnya, meningkatkan settingannya, meningkatkan resikonya, tidak backtest dulu. Sebagian besar itu saya pantau tidak melakukan backtest dulu. Asal pasang earns flow di gold, asal pasang earns flow di pound sterling dengan lot yang gede. Padahal setup itu kalau kita backtest ternyata tumbang di tahun-tahun 2020. Ya jadi berkaca dari case itu, janganlah kita mengulang hal yang sama. Seperti itu. Nah ini udah ada hasilnya nih. Hasilnya nanti akan
ada 147 setup yang bisa dihasilkan. Nanti dia akan muncul di sini sampai 147 dan itu akan makan waktu yang lebih lama. Itu kalau kita optimasi. Kalau kita mau fix lot, tinggal auto lotnya ini dirubah ke manual lot dan pakai 0,01. Ya. Pakai 0,01 manual lot. Oke. Terus ini visual modenya kita nyalakan. Misalkan modal kita $1.000 pun, kita start. Kita lihat open lot pertamanya dia. Nah, open lotnya tetap yang awal 0,1. Halo, nah ini kayaknya ada gangguan teknis ya Bos Narko ya. Jadi saya ambil alih dulu sebentar. Koneksinya Bos Narko terputus. Nah, nanti sambil nunggu Bos Narko join lagi. Nah ini baru bilang sambil nunggu Bos Narko join lagi udah langsung join ini. Koneksinya agak bermasalah. Sorry. Oke siap. Ini Bos Narko mau lanjut share screen atau pindah ke share screen-nya Niko? Oh langsung share screen lagi. Di sini pindah ke share screen-nya Niko. Jadi ini saya mau menunjukkan tadi. Biasanya saya backtest, saya pantaunya dari grafik ini. Dia bertumbuh. Kalau cut loss kan kelihatan, nanti dia akan anjlok gitu itu kalau cut loss. Terus tips buat teman-teman, untuk kondisi saat ini, kita trading bisa menghasilkan 50% setahun, atau 100% atau 200% setahun, itu udah bagus banget. Berkaca dari portofolio yang tumbuh dengan earnings flow selama ini. Selama kita launching, ada user menggunakan settingan earnings flow, baik itu optimasi maupun default, bisa tumbuh 30% setahun, itu sebetulnya sudah bagus banget. Secara segi bisnis itu juga udah bagus banget. Ini kalau kita klik, nanti dia akan berubah ini. Nah, kita klik, dia akan ke belakang sendiri ini. Jadi akun bertumbuh 50% setahun itu udah luar biasa. Bertumbuh 100% setahun itu udah bagus banget itu. Jadi intinya kita dituntut untuk sabar. Kondisi market bisa berubah sewaktu-waktu. Jangan kita terburu-buru merubah settingan. Apalagi kalau misalkan pagi udah berubah setup, sore berubah setup lagi, malam berubah setup lagi, besok berubah setup lagi. Kita belum bisa lihat hasilnya ketika market kondisinya berubah. Jadi itu kayak malah tidak berguna buat saya. Ya setup yang didapat kayak open pertama aja kalau kita gunakan di settingan terus. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bisa mengalami kondisi yang di luar resiko yang siap kita terima ketika kondisi market misalkan dari sideways menjadi trending satu arah. Oke. Jadi gambaran yang saya berikan seperti itu. Sambil saya baca kolom pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Boleh tahu top 5 pair yang dianjurkan? Untuk saat ini AUD USD untuk modal minimum 200 itu satu-satunya pair yang dianjurkan. Lalu pair lainnya ada Euro USD dan Euro JPY. Jadi kita ada 3 pair yang recommended. Di luar itu bisa pair-pair Euro yang lain. Euro CHF, Euro AUD, atau pair-pair JP yang lain. USD JPY, GBP JPY, CHF JPY, tapi yang recommended pertama AUD USD, Euro USD, dan Euro JPY. Itu pair-pair yang sering koreksi setelah trending. Jadi yang penting koreksinya itu yang kita cari. Karena namanya averaging martingale, kita butuh koreksi harga untuk mendapatkan profit dari hasil floating yang kita tahan, seperti itu. Mau itu major atau minor itu terserah teman-teman. Yang jelas rekomendasi kita itu tadi. Jadi kalau mau digunakan untuk pair yang lain, silahkan di backtest dulu. Jangan berdasarkan feeling, jangan berdasarkan kira-kira, jangan berdasarkan mengikuti settingan orang lain tanpa kita paham resiko kita itu seperti apa. Kita ikuti settingan misalkan si A.
ketika floating si A ternyata berani injek dana pada optimasi yang dia lakukan. Sedangkan ketika floating kita nggak siap injek dana. Yang terjadi mungkin kita mengalami cut loss, sedangkan si A selamat karena dia injek dana untuk menahan floating itu. Jadi konsepnya sebetulnya sesimpel itu. Kita menggunakan robot, kita juga harus tahu kapasitas manajemen resiko kita seperti apa. Bukan cuma follow orang aja, dengar omongan orang aja, atau bahkan karena tergiur profit orang lebih gede daripada tempat kita. Paham ya? Oke, Niko boleh dilanjut untuk menunjukkan settingan default set AudiSD. Oke, saya konfirmasi apakah layar saya sudah ada di tampilan MT4. Oke, siap. Jadi ini untuk backtestnya. Jadi ini sudah berdasarkan data chart sejak tahun 2020. Ini menggunakan metode control point ya. Sudah hampir selesai dari tadi backtest juga ini. Bisa dilihat juga untuk grafnya. Jadi saya menggunakan settingan ini cukup bertumbuh. Ini dengan modal $200 dan sekarang sudah menjadi $399. Oke, ini sudah selesai. Nah, bisa dilihat di sini total net profit atau profitnya itu $199,98. Jadi bisa dikatakan hampir menyentuh 100%, di 99,9%. Untuk maksimal drawdown-nya 16%, ke $39. Dilihat di sini juga di tampilan keterangan EA-nya ini, floating maksimum 16,65% atau $39,09. Dan ini auto cut loss 50% ya. Jadi ketika floating sudah menyentuh 50% dari balance, yaitu $199,99 ini, EA-nya akan melakukan close semua posisi. Itu gambaran untuk fitur auto cut loss di Ence Pro. Kemudian menggunakan auto load 0,05 dan stop load-nya 0,13. Ini tampilan settingan default Ence Pro saat ini, yang V3 ya. Ini pure default Ence Pro. Saya besarkan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk settingan default yang terbaru seperti ini. Dia menggunakan auto load 0,05 dengan multiply load-nya 1,8. Lalu take profit untuk BEP-nya 10 dan take profit single open order-nya 20. Auto cut loss tetap di 50%. Oke, kita lanjut ke report backtest-nya. Jadi kalau default set tadi pun kalau kita reset dia akan, yaitu defaultnya seperti itu. Kalau kita klik tombol reset di kanan bawah, Niko bisa tunjukin tadi. Nah, kalau kita pencet tombol reset, ya dia akan defaultnya seperti itu tadi. Oke, seperti ini. Belum diupdate tadi. Oke, udah. Di default set kita seperti ini. Punyanya Niko belum diupdate juga yang default setnya kita. Tapi kalau default set itu ketika kita klik reset, dia akan settingannya auto 0,05 lot, terus multiple average-nya pun juga 1,8. Jadi sudah terdefaultnya seperti itu. Kita lanjut ke report backtest-nya, bisa dilihat seperti ini. Ini metode control point ya. Jika menggunakan every tick akan lebih akurat hasilnya dan lebih dapat diterapkan untuk forward test. Jadi bisa diterapkan langsung di VPS-nya. Jadi kita pasang chartnya di VPS dengan settingan sudah kita backtest. Seperti itu untuk backtest-nya. Dan hasilnya seperti ini di bagian report ya. Kalau di bagian graph ini, itu adalah pertumbuhan settingannya. Jadi growth-nya bisa dipantau. Ini yang biru ini equity, ini biru balance, yang hijau ini equity. Dan sejak awal dia bertumbuh. Itu tadi 99,99%. Oke, jadi itu ya sudah dijelaskan panjang lebar sama Bos Narko, dan ini juga sudah dibantu Niko untuk menampilkan set default-nya. Jadi, nah ini sekarang masuk di bagian akhir ya, nggak kalah seru juga. Nah,
yang nggak kalah seru dari penjelasan Niko dan Bos Narko juga tadi. Di akhir sesi ini nanti Bos Narko akan ngasih gratis bonus. Ini ya. ada pertanyaan dulu ini. Oh, ada pertanyaan belum. Oh iya. Untuk pair Euro USD dan Euro JPY, rekomendasi kita start lot-nya 0,1 dengan minimal modal $500. Itu rekomendasi kita. Jadi modalnya kita tingkatkan, lotnya tetap pakai 0,1 startnya, tapi modalnya $500. Gitu. Oke, seperti itu ya, Bos Yugi Nanda. Mungkin lebih aman kalau jarak averaging-nya dari 30, fixed range kita ubah ke 50, itu lebih aman lagi. Jadi setiap 500 poin baru melakukan averaging. Nanti akan kita keluarkan. Pengalinya tetap 1,8. Atau kalau mau kita rubah ke 1,5 itu lebih aman lagi. Jadi disesuaikan aja. Karena range-nya lebih besar. Jadi range-nya dia trending baru koreksi itu dibanding AUD USD lebih besar Euro JPY, Euro USD, ataupun Euro yang lainnya. Oke, seperti itu. Jadi, nah ini mungkin Bos Narko langsung saya lempar lagi ke Bos Narko mungkin untuk penutup. Bos Narko mau ngasih apa nih untuk teman-teman? Oke, jadi saya akan memberikan 5 kaos dari XM. Saya memberikan 5 kaos dari XM untuk yang beli Earns Pro setelah webinar ini. 5 orang tercepat yang membeli Earns Pro versi 3 akan mendapatkan gratis kaos dari XM. Jadi itu yang kita tawarkan pada malam hari ini, penawaran spesialnya. Untuk pembelian Earns Pro bisa hubungi nomornya Niko, nomornya atau ke link berikut. Saya akan kasih linknya bentar. Nah, jadi linknya ada di kolom chat ya. Silahkan diklik aja linknya. Jadi akan diarahkan ke Niko untuk melakukan order. Yang mengandung euro bagus, karena euro itu sering koreksi, saat trending dia koreksi. Jadi nggak yang trendingnya terlalu panjang dan range-nya pun tidak terlalu lebar dibanding pair-pair yang lain. Oke, kalau gitu, jadi kita akan bagikan 5 kaos untuk teman-teman yang order Earns Pro. Terus sampai malam hari ini masih sisa slot untuk harga 2,2 dari harga normal 3,5 juta. Tapi belum termasuk VPS. Kita perlu VPS itu untuk agar EA tetap running ketika layar kita, ketika PC atau komputer kita mati. Jadi VPS ini komputer yang kita sewa berbentuk server, dan kita sengaja pilih lokasinya di Eropa dekat servernya broker yang kita gunakan, yaitu broker XM. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pada malam hari ini. Tanpa rubah settingan di pair AUD USD, teman-teman sudah bisa profit. Intinya sabar, disiplin, pantau pertumbuhan itu mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, agar kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan akun kita saat kondisi market sideways ataupun trending. Jadi harus sabar kalau kita mau pakai robot. Karena robot itu bekerja dengan sebuah konsep. Dan market itu sifatnya dinamis. Kondisi market yang berubah, kalau kita settingannya high risk, di market tenang aja kita terlalu high risk, saat market trending ya bisa beresiko. Modal kalau nggak sampai $500 di AUD USD, settingannya auto lot, dia akan mengikuti. Tidak perlu rubah-rubah settingan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa malam hari ini udah cukup. Ini malam hari ini sekitar tadi 50 partisipan ya. Ini udah ada beberapa yang cabut duluan, mungkin ada acara. Oke, thank you buat waktunya teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Ayo kalau ada yang mau tanya, buruan tanya sebelum kita akhiri sesi ini. Karena
video yang kita buat kali ini kita buat sengaja tidak panjang, tujuannya adalah agar kita upload lagi ke YouTube dan bisa ditonton orang-orang yang mau migrasi dari versi 2 ke versi 3 atau ke user yang baru. Jadi memang kita nggak bikin video yang terlalu panjang. Ini ada pertanyaan dari Bos Joy, satu akun satu pair pakai V2, pair lain pakai V3 bisa apa tidak? Jawabannya bisa, tidak masalah. Akun V3 bisa digunakan untuk berapa akun? Jawabannya berapapun bisa, cuman bijaklah dalam menentukan berapa akun yang mau berapa pair, maksudnya berapa pair ya. Kalau dalam satu akun berapa pair itu bebas pairnya, tapi satu EA itu untuk satu log akun, satu log ID XM. Jadi di log di satu ID akun XM aja. Tapi kalau pairnya bebas, mau modal kita $10.000 pakai 2 pair, 3 pair, 4 pair, itu boleh. Tapi kuncinya tadi melakukan backtest terlebih dahulu, nggak boleh asal-asalan. Saya akan sering mengingatkan teman-teman untuk tidak menggunakan overpair, overlog, atau settingan yang membahayakan tanpa melakukan backtest terlebih dahulu. Paham ya? Jadi kita sama-sama saling mengingatkan untuk ya menggunakan logika kita untuk menggunakan unsprout dengan lebih bijak. Tidak over, tidak serakah, tidak terburu-buru, tidak sehari sekali gonta-ganti settingan karena itu tidak efektif dan kalian tidak akan menuai hasil dari mengganti settingan setiap hari, setiap jam atau bahkan setiap minggu aja hasilnya belum tentu terlihat. Kalau mau melihat hasil seperti apa ya kita tentukan settingan, kita lihat dalam waktu bulanan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun itu akan kita bisa melihat hasilnya di kondisi market yang dinamis. Tapi kalau menggonta-ganti settingan tiap jam aja, tiap hari ganti, ya hasilnya itu nggak efektif. Yang kita lihat itu hasil semu. Oke, gitu ya. Bos Ade ada tambahan? Oke, dari saya juga sudah cukup. Nah, mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah dari awal sampai akhir meeting kita kali ini udah ikut sharing dan masih di sesi malam hari ini ya. Terima kasih. Seperti itu. Mungkin dari Bos Niko juga ada yang mau disampaikan? Oke, sudah cukup ya katanya ya. Ngasih kode ke saya gitu. Jempol. Oke, sudah cukup. Oke, kalau gitu masih ini mau ada yang tanya RAM, prosesor, minimum hardware itu saya rasa tidak ada. Kalau menggunakan AI itu yang penting MetaTrader kita lancar, RAM kita 1 GB aja sebetulnya udah jalan, asalkan kita tidak membuka terlalu banyak aplikasi yang lain. Buktinya aja kita kalau sewa VPS, RAM VPS kita aja 1 GB, itu udah bisa jalan di 1-2 pair. Jadi bebas. Spesifikasi hardware-nya bebas, yang penting kita tidak membuka terlalu banyak aplikasi dan bisa kita pantau sambil kita pantau di Task Manager. Terus tadi ada pertanyaan lain apa ini tadi? Bentar. Ya, market lagi kenceng. Jadi emang kondisi market selalu seperti itu, Bos. Bulan ini market lagi ekstrim. Pound sterling lagi strong banget, hari ini weak melemah. Nanti habis itu market akan slow lagi setelah trending. Itu konsepnya market seperti itu. Ada saatnya dia sideways, ada saatnya dia trending. Kalau nggak sideways pasti trending. Kalau trending pasti nggak sideways. Kalau nggak trending pasti sideways. Konsepnya selalu seperti itu. Poinnya adalah ketika marketnya sideways, orang nggak sabaran. Lotnya ditingkatkan, averaging-nya diperkecil. Begitu market sideways-nya selesai, berubah menjadi trending, tumbang akun kita. Itu yang sering dialami orang yang tidak sabaran tadi. EA-nya salah atau tidak? Tidak ada EA yang salah. Buktinya apa? Akun yang bertumbuh sampai detik ini pun masih ada. Akun yang melewati badai ketika beberapa akun tumbang itu ada banyak. Itu menunjukkan bahwa akun ini menggunakan settingan yang tepat, settingan yang tidak terlalu high risk. Jadi itu bisa kita jadikan sebuah contoh. Dan default set ini kita perhitungkan dari situ. Jadi nggak asal kita pilih pairnya atau kita tentukan pengkalinya, tapi itu hasil dari backtest. Atau mungkin lebih baik lagi, default set-nya 0,05 lot. Ya kalau modal kita gedein $10.000, 0,05 lot kita jadi 0,03, itu jauh lebih aman. Gitu.
Kalau laptop kita mati dan EA-nya berjalan di VPS, maka tetap jalan, tetap running. Jadi EA-nya tidak mati. Tapi kalau kita nggak pakai VPS, laptop kita mati ya EA-nya ikut mati. Satu VPS bisa untuk satu EA, bisa untuk lebih dari itu, sambil pantau task manajernya, yang penting dia tidak berat kinerjanya. CPU dan RAM usage-nya di bawah 80%, itu aman. Soto Pak Tugio recommended. Enak itu. Ini Bos Narko ini. Nah, asik sekali ya, jarang sharing, tapi sekali sharing mantep nih. Nah, sharing seputaran EA. Oke, itu sih yang dari saya mau sampaikan malam hari ini. Kenapa Zoom kita kali ini tentang Unspro itu dadakan dan kita bikin cepet, karena itu tadi banyak poin-poin penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, yang tujuannya biar teman-teman itu segera sadar bagaimana pakai sistem itu dengan lebih bijak. Jadi tim kita berusaha keras untuk mengedukasi, memperbaiki, dan mengarahkan konsep dengan baik dan benar untuk mindset teman-teman, untuk cara kerja teman-teman. Oke, gitu. Thank you banget buat waktunya. Thank you buat Bos Ade, thank you buat Bos Niko. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di sini, baik yang udah menggunakan atau calon pengguna Unspro. Jadi rebahan dapat dolar tetap bisa kita lakukan dengan Unspro. Oke, terima kasih banyak Bos Narko. Kalau Bos Narko juga sudah cukup menyampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa lanjut tanya jawab, bisa lanjut sharing. Kita ada grup trading bareng NS, itu kita trading manual, kita analisa bareng di situ, kita bisa sharing. Atau yang udah pakai EA bisa sharing di forum EA. Kalau mau sharing seputaran EA lebih detail lagi. Oke, jadi seperti itu. Bos Narko sudah selesai menyampaikan materi, dari Bos Niko juga sudah cukup. Jadi saya tutup meeting pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you. See you.